Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita. Kita berjumpa kembali di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu, hari ini kami masih boleh belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus yang kudus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 19 hingga ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Elisa menyehatkan air di Jeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Coba lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan. Adik-adik, air adalah kebutuhan utama kita di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat, kita membutuhkan air untuk mandi, kita membutuhkan air untuk memasak, kita membutuhkan air untuk minum sehari-hari. Kita juga membutuhkan air untuk banyak hal di dalam kehidupan kita setiap hari. Berarti air itu sangat kita butuhkan di dalam hidup kita. Air yang bagaimana? Tentu adalah air yang sehat, air yang bersih, sehingga kita juga ketika mengkonsumsinya, ketika kita minum, kita menjadi sehat, kita menjadi kuat, dan bahkan kita bisa juga menjadi pintar. Nah, hari ini kita melihat ada permasalahan di dalam sebuah kota, di mana dalam kota ini ternyata airnya tidak sehat, tidak baik. Nah, apa penyebabnya? Mungkin banyak. Mungkin karena racun, mungkin karena limbah atau sampah-sampah yang dibiarkan di air itu, sehingga ketika sampah itu membusuk, maka air itu menjadi bau dan tidak bisa dipergunakan. Oleh sebab itu, adik-adik, penduduk kota Jeriko sangat bergumul. Nah, kenapa? Karena mereka memiliki air yang tidak sehat, air yang tidak bersih. Ternyata air yang tidak sehat, air yang tidak bersih dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, mungkin gatal-gatal, atau mungkin juga ketika kita meminum air yang tidak sehat, sakit perut. Nah, kota Jeriko ini permasalahannya air yang mereka konsumsi, air yang mereka minum, atau air yang mereka pergunakan sehari-hari mengakibatkan penduduk kota itu tidak sehat. Dibuktikan dari banyaknya ibu-ibu yang mengalami kesakitan, mengalami keguguran bayi, sehingga bayi yang di kandungan ibunya tidak bisa bertumbuh dengan baik, bahkan tidak bisa lahir ke tengah dunia ini. Kenapa? Karena air yang mereka konsumsi tadi tidak bisa membuat mereka menjadi sehat, karena airnya bermasalah. Nah, karena masalah inilah mereka datang kepada Elisa, nabi Tuhan, yaitu nabi yang diutus Tuhan, murid dari Nabi Elia. Mereka datang kepada Elisa mengadukan permasalahan mereka. Nah, ketika Elisa mendengarkan keluhan dari
orang-orang kota Jeriko itu, maka Elisa tidak menunggu lama atau bermalas-malasan atau dia menolak mereka. Tetapi Elisa langsung bertindak. Dia langsung berkata kepada mereka, menyuruh mereka, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Nah adik-adik, untuk apa pinggan itu dan untuk apa garam itu? Itu hanyalah sarana bagi Elisa. Dengan iman, dia percaya bahwa lewat garam itu, maka air yang ada di kota Jeriko bisa menjadi sembuh. Nah, setelah diberikan kepada Elisa, lalu Elisa pergi ke mata air di kota itu. Itu sumber air yang ada di kota Jeriko. Lalu Elisa dengan firman Tuhan menebarkan garam yang ada di dalam pinggan itu ke dalam mata air itu, dan dia berkata dalam firman Tuhan, telah kusehatkan air ini. Telah kusehatkan air ini. Siapa yang menyehatkannya? Tuhan. Lewat siapa? Lewat Elisa. Nah, setelah Tuhan menyehatkan air itu, maka tidak terjadi lagi kematian dan keguguran bayi. Wow, luar biasa adik-adik. Ternyata firman Tuhan memiliki kekuatan untuk menyehatkan air yang ada di kota Jeriko lewat Elisa. Nah, hari ini siapapun orangnya bisa dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga orang lain bisa bersuka cita, orang lain bisa bergembira karena mereka mendapatkan kesehatan dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi penyampai berkat Tuhan bagi orang lain? Adik-adik mau? Jika mau, katakan, saya mau menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menyehatkan air di Jeriko. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan bisa memakai Elisa menjadi berkat bagi orang-orang Jeriko. Kami juga percaya Tuhan bisa memakai kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.